Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan mengupas sebuah gagasan yang, bisa mengubah cara pandang Anda. Bagaimana kalau ternyata bisnis Anda itu bukan cuma sekedar kerjaan, tapi sebuah panggilan suci? Anda pernah merasakan konflik batin ini kan? Di satu sisi ada iman kita yang sangat personal. Tapi di sisi lain, kita terjun ke dunia bisnis yang rasanya, sekuler dan seringkali kejam. Seolah-olah ada benteng raksasa yang memisahkan antara gereja dan kantor. Analisis mendalam yang akan kita bedah bersama ini disusun dari materi oleh Bapak Peter Randanbua, seorang dosen di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Beliau mencoba menjembatani antara teologi yang mendalam dengan praktik bisnis di dunia modern. Ini dia pertanyaan utamanya. Apakah kita memang ditakdirkan untuk menjalani hidup yang terbelah ini? Atau jangan-jangan ada cara untuk menyatukan iman dan pekerjaan kita jadi satu kesatuan yang utuh? Oke, yuk kita selami lebih dalam. Untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita harus mundur sedikit dan lihat akarnya. Pandangan negatif soal bisnis itu ternyata bukan hal baru loh. Ada sejarahnya yang panjang banget. Dan memahaminya adalah langkah pertama untuk merobohkan tembok pemisah tadi. Coba lihat, stigma ini dibangun selapis demi selapis. Dimulai ribuan tahun lalu dari filsuf sekelas Aristoteles yang menganggap dagang itu aktivitas rendahan, bahkan semacam perampokan terselubung. Lanjut ke zaman feodal, di mana orang terhormat itu yang punya tanah, bukan yang jago dagang. Terus, yang lebih dekat dengan kita nih, di zaman kolonial, ada politik yang sengaja menempatkan kelompok Tionghoa sebagai pedagang perantara, yang sayangnya malah menciptakan citra negatif yang awet banget sampai sekarang. Dan inilah efeknya yang ngeri. Banyak orang beriman jadi merasa bersalah kalau sukses secara finansial, seolah-olah kaya itu dosa. Alternatif lainnya, mereka menarik diri sepenuhnya dari dunia bisnis. Akibatnya, pasar jadi dikuasai oleh nilai-nilai yang jauh dari iman kita. Ini kan sebuah kehilangan yang besar. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang, kita beralih ke solusinya dari sisi teologis. Untuk membangun ulang cara pandang kita harus kembali ke titik awal, ke doktrin penciptaan itu sendiri. Konsep imago Dei atau gambar Allah ini sering disalahpahami. Ini bukan soal kemiripan fisik yang pasif ya. Poin kuncinya adalah ini sebuah panggilan yang aktif. Kita ini diciptakan dengan percikan kreativitas dan rasionalitas ilahi untuk jadi perwakilannya. Untuk menjadi rekan pencipta yang membawa keteraturan dan kebaikan di dunia ini. Mandat budaya di kitab Kejadian itu pada dasarnya seperti bisnis plan pertama dari Tuhan. Perintah untuk memenuhi bumi dan menaklukkannya, itu bukan izin untuk merusak, tapi mandat untuk mengelola. Mengambil potensi mentah di alam, lalu mengubahnya jadi produk dan layanan yang jadi berkat buat banyak orang. Nah, pemahaman ini mengubah segalanya. Kalau kita pegang prinsip ini, maka setiap tindakan kreatif dalam bisnis, entah itu bikin aplikasi baru, membangun sistem logistik yang adil, atau merancang marketing yang jujur, itu semua pada hakikatnya adalah sebuah tindakan ibadah. Pekerjaan kita menjadi liturgi kita. Pergeseran cara pandang ini tentunya nggak terjadi dalam semalam. Yuk kita lihat gimana persepsi tentang kerja itu sendiri berevolusi secara dramatis dalam sejarah iman kita. Di tabel ini kelihatan banget perbedaannya. Di satu sisi, ada pandangan lama yang melihat kerja itu cuma kutukan, sesuatu yang terpaksa dilakukan buat bertahan hidup. Tapi di sisi lain, lihat deh model dari Rasul Paulus, si pembuat tenda. Buat dia, pekerjaan itu adalah alat untuk mandiri dalam misi, sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat, dan harus dilakukan dengan kualitas terbaik sebagai bentuk penyembahan. Nah, puncaknya itu terjadi pas zaman reformasi. Para pemikir seperti Martin Luther itu merobohkan tembok pemisah antara kaum rohaniwan dan orang biasa. Mereka memperkenalkan konsep beruf atau panggilan yang menegaskan bahwa pekerjaan sehari-hari kita, entah itu memerah susu atau berdagang, punya nilai spiritual yang sama persis dengan doanya seorang biarawan. Jadi, dari semua fondasi teologis dan historis ini, muncullah sebuah identitas baru, sebuah istilah yang menangkap esensi dari penyatuan iman dan bisnis, churchpreneur. Yuk kita bedah istilah ini sebentar. Church itu asalnya dari kata Yunani kyriakon, yang artinya milik Tuhan. Dan entrepreneur dari bahasa Prancis entrepreneur yang artinya berpetualang atau bertindak. Jadi seorang churchpreneur itu adalah seorang petualang di dunia bisnis yang sadar sepenuhnya bahwa semua yang ia punya dan lakukan adalah milik Tuhan. Terus bedanya apa dong sama pengusaha pada umumnya? Wah, beda banget dan ini fundamental. Pengusaha konvensional seringkali digerakkan oleh profit, tunduk pada maunya pasar, dan tujuannya adalah sukses materi. Sebaliknya, church planner itu digerakkan oleh panggilan kerajaan Allah,
Otoritas tertingginya adalah prinsip Alkitab, dan yang dikejar itu bukan sekedar sukses, tapi signifikansi, dampak yang transformatif dan abadi. Oke, identitasnya keren banget. Tapi wujudnya dalam praktik sehari-hari itu kayak gimana? Mari kita lihat bagaimana sebuah bisnis kerajaan ini dijalankan. Prinsip-prinsip inilah jantungnya. Kepemimpinan yang meniru Kristus, yang melayani, bukan menguasai. Hubungan bisnis yang dibangun di atas keadilan, bukan untung rugi semata. Keuangan yang transparan karena kita bertanggung jawab pada Tuhan. Dan yang paling penting, kita menciptakan produk yang lahir dari kasih, yang benar-benar membawa kebaikan bagi penggunanya. Ini mungkin terdengar agak menusuk ya, tapi ini pertanyaan yang harus kita berani tanyakan pada diri sendiri. Kalau kita mengaku bekerja untuk Sang Pencipta yang Maha Karya, masa sih kita menawarkan produk atau layanan yang asal-asalan? Itu kan kesaksian yang buruk. Excellence atau keunggulan itu adalah standar minimum kita. Terakhir, mari kita bicara soal tujuan akhirnya. Apa sih endgame dari seorang churchpreneur? Ini jauh melampaui sekedar laporan laba rugi di akhir bulan. Intinya begini. Kita ini tidak sedang membangun istana pasir yang sebentar lagi hilang di sapu ombak. Kita dipanggil untuk ikut membangun sebuah katedral, sesuatu yang bertahan melampaui hidup kita, sebuah warisan yang menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar di dunia ini. Dan inilah dampak nyatanya. Bisnis menjadi alat pemulihan. Ia bisa menciptakan lapangan kerja yang memanusiakan orang lain. Ia bisa ikut memerangi kemiskinan secara efektif. Ia bisa jadi mitra strategis bagi gereja untuk menjangkau masyarakat. Bahkan bisnis Anda bisa jadi jawaban atas doa seseorang. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah refleksi untuk Anda. Kalau Anda menerima bahwa bisnis Anda adalah panggilan suci dari Tuhan, maka pertanyaan selanjutnya bukanlah gimana caranya dapat untung lebih besar, tapi bagaimana bisnis saya ini bisa menjadi saluran berkat dan pemulihan bagi dunia di sekitar saya. Coba renungkan itu.